Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Tema kita pada hari ini, pada hari keempat dari bulan Syawal, adalah segeralah berbuat kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan soleh yang disebut amal soleh. Amal soleh pasti melahirkan kebaikan. Kebaikan yang dilahirkan oleh amal soleh tidak hanya kebaikan bagi pelaku amal soleh itu, tetapi kebaikan itu akan dirasakan oleh orang lain, sesama manusia. Bahkan kebaikan yang kita lakukan itu dirasakan juga oleh lingkungan kita. Karena itu, maka kebaikan disebut kesolehan. Orang yang berbuat baik disebut orang soleh. Tidak, orang soleh adalah orang yang melakukan perbuatan baik. Kesolehan adalah perbuatan baik. Kita tahu bahwa kesolehan yang kita seringkali dengar selama ini adalah ada kesolehan individual, ada kesolehan sosial. Kesolehan individual itu adalah kesolehan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan dirinya. Sedangkan kesalehan sosial adalah kesalehan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan sesama manusia atau lingkungan sosialnya. Tetapi jarang orang menyinggung. Ada satu kesalehan lagi yang belum disebutkan. Itu adalah kesalehan ekologis. Kesalehan ekologis itu adalah kesalehan terhadap lingkungan. Kita lihat. Kesalehan individual, kesalehan seseorang dalam kaitannya dia melakukan perbuatan baik untuk dirinya. Misalnya, dia melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah puasa, melakukan doa, melakukan zikir yang berkaitan dengan kepentingan dirinya. Kesalehan sosial adalah kesalehan yang memberikan pengaruh kebaikan kepada sesama manusia, kepada orang lain yang ada di lingkungan kita. Karena itu, kesalehan sosial misalnya Anda memberikan sedekah kepada orang lain, itu kesalehan sosial. Anda memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik, itu kesalehan sosial. Anda memberikan pelayanan terhadap orang lain, itu kesalehan sosial. Nah, yang ketiga, kesolehan ekologis. Kesalehan ekologis itu adalah kesolehan yang saudara lakukan berkaitan dengan lingkungan. Misalnya, kesolehan saudara terhadap hewan, terhadap makhluk hewani, kemudian kesolehan saudara terhadap makhluk nabati. Jangan dikira bahwa kesolehan terhadap ekologis itu tidak melahirkan kebaikan bagi pelakunya. Mungkin kawan-kawan atau bapak ibu pernah mendengar ada seorang perempuan di masa Nabi yang menahan kucingnya itu di dalam kurungan, tidak diberinya makanan dan minuman sampai kucing itu mati. Kata Nabi, "Dahalat imra'atun nara fi hirratin." Itu perempuan yang tadi menyiksa kucing itu masuk neraka, kata Nabi. Nah, karena itu maka kesolehan yang dilakukan itu adalah kesalehan sosial.
kesolehan individual, kesolehan sosial, dan kesolehan ekologis. Ada lagi yang mungkin jarang dilupakan oleh orang adalah kesolehan teologis. Kesolehan teologis itulah kesolehan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau begitu, maka kesolehan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah yang pertama, kesolehan individual berkaitan kepentingan dirinya, kesolehan sosial yang berkaitan dengan orang lain dalam lingkungannya, lingkungan hidupnya, kemudian kesolehan ekologis yang berkaitan dengan lingkungannya, kemudian kesolehan teologis yang berkaitan dengan kesolehan terhadap Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh menunda untuk berbuat kebajikan. Tidak boleh kita undur untuk berbuat kebajikan. Kalau pada saat sekarang Anda ingin melakukan sesuatu perbuatan baik itu jangan ditunda. Kalau pada hari ini Anda ingin melakukan perbuatan soleh atau amal soleh, jangan ditunda perbuatan itu. Karena pesan Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, ada 4 yang dipesan Rasulullah SAW di situ, tapi salah satunya adalah badiru bil a'mali sholihati qabla an tushgalu. Segeralah lakukan perbuatan kebaikan sebelum kalian itu mendapatkan kesibukan. Tushgalu di situ bukan hanya kesibukan diartikan, tapi mencakup sebelum kalian mendapatkan kesulitan, sebelum kalian mendapatkan kesempitan, kemudian sebelum kalian itu mendapatkan kesempatan-kesempatan yang menyusahkan. Karena itu jangan ditunda pekerjaan ini. Pekerjaan baik jangan ditunda. Hari ini ada niat, lakukan. Besok ada niat lagi untuk pekerjaan itu, besok lakukan. Saya ingat pesan seorang sufi, Ibnu Athaillah. Seseorang yang penundaan terhadap amal baik adalah ciri kebodohan. Kalau ada seseorang yang menunda untuk melakukan perbuatan baik, sebenarnya orang itu termasuk orang bodoh. Kita tidak mau menjadi orang bodoh karena kita menunda pekerjaan. Kita ingat ayat wal asri, demi waktu, sungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali manusia-manusia yang beriman, beramal soleh. Harus kita segera melakukan amal ini, kita harus segera beramal soleh, jangan tunda. Penundaan amal soleh salah satu ciri kebodohan. Orang yang menunda amal soleh ada orang yang bodoh, kata Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya. Sekian untuk hari ini, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok dengan tema yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.